selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mengawali saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kesempatan pada pagi hari ini ya Bapak, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu membawa kesembuhan, baik kesembuhan jasmani kami maupun rohani kami. Kami pada saat ini merindukan Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan setiap kami, baik sehat secara jasmani maupun rohani. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh hadirat-Mu boleh membawa kepada kesembuhan, boleh membawa kami ke dalam pemulihan, boleh membawa kami ke suasana damai dan sejahtera. Dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang hadir, dan kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepada-Mu. Bapak, sucikan dan ampunilah kami akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari betapa banyaknya dosa kami, baik
ini sungguh kami mau Tuhan, Kau berbuah hati, Kau mengampuni, Kau menguruskan kami, Kau mengujikan kami dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu alat di mana kami dapat mengenal Engkau, di mana kami dapat bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Zekaria pasal 12-13 ini. Ya, kita baca langsung 14, 12, 13, 14 ya. 13 ya. Ya, kita membaca pasal 13 sampai 14. Mulai dari baginya, silakan. 10 ayat 10 ayat. Ini jalan-jalan kami berempat. Itu akan yang seperti itu pedang dan tutup dari Yerusalem untuk membaca pasal dan kebenaran. Maka pada waktu itu demikianlah teman-teman bangsa Allah. Aku akan menetapkan nama-nama saudara dari waktu itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi, juga para nabi dan roh hadis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan kebenaran Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena menghadapannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah bernubuat untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang tanah, sebab tanah adalah harta kekayaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, suka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah buka yang kudapat di rumah sang pejabatku. Pedang menimpa umat baru. Hai pedang, bagaimana terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling tarik kepadaku. Demikianlah surat Tuhan Allah. Jualah gembala sehingga domba-domba tersana berat. Aku akan menggunakan tanganmu terhadap yang lemah, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan berat. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Kemenangan derajat menjadi raja Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, kejarangan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengah. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampuki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu,
seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunungku, sebab lembah gunungku itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan pagi pun menjadi siang. 8 sampai 12. Sampai ke pintu sudut dan terdengar sampai ke tempat pemulasan raja. Orang menatap di dalamnya sebab pembahasan dan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Istilah inilah Tuhan yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Bagi mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, atau mereka akan menjadi busuk dan dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar kepada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dengan jumlah yang sangat besar. Pula seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal unta, keledai, dan segala hewan yang ada di dalam perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah pada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka pada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya
dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Amin. Ya, terima kasih untuk bacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk hari ini ya. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hari ini, dan kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan, dan kita berdoa untuk keluarga-keluarga ini, Pandu, Kediri, dan keluarga-keluarga GKM Pecangan. Nanti makanya berdoa untuk gereja, jemaat, majelis hamba Tuhan, dan ketua komisi, dan juga berdoa untuk sinode bangsa dan negara. Dan kita berdoa untuk dua secara khusus, Mbak Ali dan Mbak Karin sekarang ujian, doakan nanti bisa doakan bersama-sama. Kita doakan untuk besok minggu ada ibadah minggu keempat, kita juga doakan supaya berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk program bulan misi, kita berdoa untuk program retreat komisi perempuan, kita berdoa untuk komisi senior di Kasak, kita juga berdoa untuk ulang tahun IPKA tanggal 15 Mei, kita berdoa juga untuk bulan keluarga, dan kita nanti bisa tambahkan pokok doa yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita berdoa, kita mari akan melanjutkan dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Akan
Yesus, pada pagi hari ini kami memohon kasih dan kemurahan Tuhan, memohon karunia Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami ya Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati dan dijadikan berkat oleh Tuhan. Berkati kesehatan kami, sehingga kesehatan kami boleh sempurna. Setiap sakit penyakit yang dialami Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Kami percaya Engkau tetapi di atas segala tetapi Engkau di atas segala. Oleh karena itu ya Bapa, sembuhkan penyakit jasmani kami, penyakit rohani kami, dan biarlah di dalam Engkau kami dipulihkan, biarlah di dalam Engkau kami diberkati, sehingga kami boleh menjadi berkat, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami pada saat ini memohon hikmat yang daripada Tuhan, pimpinan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Berkatilah perjalanan hidup kami pada pagi hari ini, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ini. Tapi mohon Tuhan, bentuklah kami sekeluarga, sehingga kami dapat menata kehidupan kami lebih baik, menata diri kami lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, menata rumah tangga kami, menata pelayanan kami, menata sekolah anak-anak kami yang pada saat ini sedang menghadapi ujian. Kami berdoa untuk Karim, kami berdoa untuk Alim yang pada saat ini juga masuk ujian. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, memberkati sehingga mereka dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Tuhan tolong ya Bapak. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, orang-orang yang telah memberikan persembahannya di tempat ini, dan kami percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang Tuhan dirikan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapak, sehingga mereka diberkati baik kesehatan mereka, baik keluarga mereka, baik pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati dimanapun mereka berada ya Bapak. Pagari, lindungi setiap harta milik mereka ya Bapak, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak, kami juga pada saat ini berdoa untuk keluarga kami di tempat ini, berkati ya Bapak. Keluarga di Kediri berkati ya Bapak, keluarga di Bandung juga berkati. Terkhusus Tuhan keluarga-keluarga GKI Pecanaan ya Bapak, berkati ya Bapak, supaya mereka senantiasa setia di dalam Engkau, bertumbuh imannya di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan pengenalan yang benar. Dan kami juga merindukan bahwa mereka bertumbuh melayani bersama-sama di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan mungkin di antara jemaat kami, jemaat Tuhan pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan menjamah, Tuhan menolong. Ada yang bergumul di dalam masa studi, Tuhan juga menolong, memberkati. Masalah pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, Tuhan berkatilah mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
juga Tuhan menyerahkan setiap kami, bangsa dan negara kami, tolong kami dari bangsa yang bertata hal yang mungkin susah itu dalam realita, tapi kami percaya Tuhan akan pakai setiap orang-orang yang ada di dalamnya, pemimpin-pemimpin di dalamnya untuk menjadi pelaku-pelaku dalam membuat kami ini di negeri yang terus mengandalkan Tuhan untuk mereka, baik di dalam proses pembangunan jalan-jalan, demikian juga untuk proses perbaikan dan pengembangan sosial budaya di negeri ini, demikian juga dunia pendidikan dan Tuhan yang juga pertaruhkan masa kami dengan berbagai macam hal yang mengganggu, bahkan melakukan banyak hal membuat rakyatmu di negeri ini bingung dan terjerumus dalam hal kejahatan. Tolong biarlah ada satu keterlibatan daripada pemerintahan ini membasmi hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan di negeri ini, supaya mereka boleh hidup seperti Tuhan dan mereka boleh waspada dalam menghadapi segala sesuatunya. Tolonglah Tuhan, rakyat ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tapi biarlah Tuhan terus menyertai mereka, buka hati mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan, buka hati mereka untuk memohonkan setiap pelaku kehidupan mereka tertuju kepada pimpinan dan bimbingan Tuhan, hingga bangsa kami menjadi bangsa yang satu dengan yang lain, meskipun ada perbedaan tapi tetap bersama-sama satu di dalam NKRI, ya Bapa, satu di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan pimpinan presiden, wakil presiden dan juga jajaran yang ada sampai kepada RT RW. Tolong berkati mereka dan tolong lindungi mereka, biarlah mereka terus berinovasi untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami serahkan gereja-gereja-Mu dimanapun berada di negeri ini, dan tolong jangkau hati mereka dalam melayani Tuhan, khusus hamba-Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau di berbagai macam gereja ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kepada Tuhan, kekuatan fisiknya hanya dalam pimpinan Tuhan. Diserahkan Tuhan hamba-Hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk melayani Engkau, kiranya terus menikmati perlengkapan senjata rohani-Mu secara hari demi hari, ya Bapa. Ada Kristus di dalam mereka, demikian pula mereka ada di dalam Engkau. Demikian pun juga Tuhan kami serahkan gereja-Mu yang tergabung dalam GKKI ini, Tuhan tolong berkati kehidupan mereka dengan satu dengan yang lain untuk sama-sama menikmati cara kerja Tuhan. Berkati juga setiap gereja-gereja yang di PGB 4, yang ada di PGB 1, yang ada di PGB 2, PGB 3, PGB 4, PGB 5, PGB 6, PGB 7. Biarlah mereka bersatu hati, baik hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat-Mu, untuk berduyun-duyun bersama-sama siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kebenaran-Mu, sehingga mereka pun boleh menikmati karya agung Allah dalam setiap laku kehidupan mereka, baik dalam perbedaan karakter, baik dalam perbedaan budaya, baik juga dalam perbedaan wilayah, tapi mereka tetap satu dalam Tuhan. Dan biarlah apa yang dikerjakan, apa yang diprogramkan, apa yang dirindukan, mereka kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan, sehingga gereja-gereja menjadi bertumbuh karena Engkau. Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-Hamba-Mu yang terlibat dalam kesinodaan, berkati Pak Agus, mungkin juga Pak Ade. Bapa, kami juga serahkan Ibu Endang, Pak Iwan, dan juga kami serahkan untuk hamba-Hamba-Mu yang terlibat jalannya di berbagai macam bidang yang dipercayakan di GKKI Tuhan. Biarlah dikerjakannya dengan penuh harapan dan jaga Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian pula Tuhan, kami serahkan staf sinode, berkati masa muda mereka yang sudah berumur tangga, memohon Tuhan karuniakan memohon buat mereka, dan juga pelayanan kepada mereka pun kami serahkan sebetulnya dengan kuat Kudus Allah. Demikian pula Tuhan, kami rindu GKI jangan mengalami pemulihan dari Tuhan, baik pemulihan psikisnya, baik pemulihan jiwanya, baik pemulihan karakternya, baik pemulihan mindset-mindsetnya, baik pemulihan tingkah lakunya, semuanya biarlah Tuhan ada di dalam pimpinan dan
dengan Tuhan. Jemaat siap dituntun oleh Tuhan, siap dibimbing oleh Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga mereka pun siap menjadi bejana-bejana indah bagi Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka menikmati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus tertahan kepada Engkau, terus mengandalkan Engkau, terus berserah total kepada Engkau, dan siap melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap pelaku kehidupan mereka. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap siap menjadi pelaku-pelaku-Mu, dan biarlah cinta akan firman-Mu mendarah daging dalam kehidupan jemaat ini. Kami percaya ketika mereka mengasihi Engkau, mencintai firman-Mu, maka kehidupan mereka pun ada dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, biarlah pengkulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk mereka, menjadikan kehidupan mereka lebih baik daripada kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh terbuka hati mereka, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka pun boleh menikmati pemulihan dari Tuhan. Bapak, kami serahkan setiap orang yang ada di jam ini, dan tolong berkati dan Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai, dan biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Bapak, kami juga serahkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang masa-masa pemulihan dan juga rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Tuhan tolong berkati yang akan mengalami hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan itu khusus kakinya. Tuhan tolong berkati tindakan-tindakan yang direncanakannya. Biarlah Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah menolong anak-Mu ini Bapak. Skripsinya pun kiranya Tuhan sertai segala biaya yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan Allah campur tangan di dalamnya. Berkati keluarganya, berkati bapaknya yang sakit pula, Tuhan berkati. Biarlah di masa-masa struknya hamba-Mu tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan Cien yang tanggal 9 nanti akan melakukan tindakan. Tuhan tolong sertai, dan biarlah penormalkan gulanya, sehingga yang terbaik dari Tuhan nyatakan buat hamba-Mu. Demikian juga kami serahkan ke hamba-Mu yang lansia. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapak, dalam fisik mereka yang rapuh, tapi kami percayakan iman percaya mereka terus tertaut kepada Tuhan dan mengalami pembaruan dan kuat menghadapi realita kehidupan, meskipun fisik mereka secara manusia rapuh ya Bapak. Berkati Mak Mai, berkati juga Bu Eko, demikian juga Pak Agung, Bu Agung, dan juga Pak Hong. Tuhan berkati pula juga Tuhan untuk Bu Sarmona, demikian juga Bu Suradi, Mak Nanti, Bu Sapuan, dan kami serahkan pula Tuhan untuk saya Hasim dan juga Pak Pandi, Misi Pangestu, demikian juga Bu Kim. Tuhan tolong taruh kehidupan mereka terus bersandar kepada Tuhan, taruh kehidupan mereka memiliki iman yang besar dan kokoh ya Bapak, sehingga mereka boleh benar-benar terbuka hatinya, kehidupan mereka ada Kristus, dan Kristus pun ada dalam kehidupan mereka, dan mereka pun ada di dalam Allah. Bapak yang baik, kami silakan juga untuk jemaat saat ini mulai sekolah, demikian juga kuliah, dan mereka yang mulai bekerja, dan Tuhan mereka juga yang sedang mengerjakan kegiatan keseharian mereka, baik pekerjaan mereka di kantor, pekerjaan mereka di wira swasta, di sekolah. Tuhan berkati mereka, dan juga mereka yang mengalami hal-hal yang mungkin ada satu kerinduan yang mereka yang sedang dikumpulkan. Tuhan tolong, Tuhan kabulkan, Tuhan tolong, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Jadi setiap proses yang sedang dialaminya, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Engkau dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikanlah jemaat di tempat ini terus mengandalkan Tuhan, terus mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap pelaku kehidupan mereka. Bapak, kami serahkan untuk Marvel dan juga teman-teman di saat ini ujian akhir sekolah, menentukan kelulusan. Biarlah Tuhan Allah menyertai mereka dalam usaha-usaha yang sedang dikerjakan, pelajaran-pelajaran kiranya yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan Allah memampukan mereka untuk mengerjakan soal-soal yang akan dihadapinya nanti. Bapak, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian El Shaddai.
menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saat teduh telah selesai. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.